Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gak punya ruang untuk gerak atau sekedar bernapas bahkan untuk diri sendiri? Seolah-olah semua beban ada di pundakmu dan kamu nggak bisa cerita ini ke siapa-siapa. Di bagian atas, ada orang tua yang harus kita biayai dan kita harus memastikan mereka bisa hidup dengan layak. Lalu di bagian bawah, ada adik-adik yang masih sekolah atau anak yang lagi lucu-lucunya yang harus kita pastikan untuk memiliki hidup yang lebih baik di masa depan. Terus, di tengah-tengahnya ada siapa? Yap, ada kamu. Yang seringkali merasa capek, bingung, pengen rehat sebentar, tapi sadar kalau enggak boleh tumbang sekarang. Kamu yang kalau lagi gajian, baru juga mau senyum pas buka M-Banking, ternyata saldomu udah nggak ada. Alias cuma numpang lewat karena kamu harus transferin gaji-gajimu buat memenuhi kebutuhan orang tua dan adik atau anakmu. Kalau kamu ngerasa lagi capek lari dari roda kehidupan yang nggak pernah berhenti ini, peluk jauh dari Nowala. Karena fix, kamu lagi ada di posisi yang namanya sandwich generation. Tapi tenang, itu semua bisa kita hadapi bersama kok. Bahkan ada kemungkinan kok kamu bisa keluar dari rantai sandwich generation yang melelahkan ini. Karena semua ini bukan salahmu, tapi kamu punya pilihan apakah tetap ingin hidup seperti itu atau lakukan sesuatu untuk hidup lebih baik. Dan mungkin video ini sampai ke berandamu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang sebagai tanda atau awal perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Yuk, kita bedah solusi untuk kita bisa mutusin rantai sandwich generation ini. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah peduli sama diri kamu dulu. Sebenarnya, kamu nggak akan bisa nolong keluarga kalau kamu sendiri sesak napas secara finansial. Dan siklus ini nggak akan pernah berhenti, kecuali kamu yang memutusnya. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memprioritaskan dana darurat dan asuransi kesehatan buat dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu sakit atau kehilangan kerjaan, seluruh struktur keluarga yang kamu tanggung bakal roboh. Kayak kereta yang kehilangan gerbong utamanya. Jadi, jangan merasa egois kalau kamu menyisihkan uang buat asuransi atau investasi sebelum bagi-bagi jatah ke keluarga besar ya. Nowala tahu, kalian pasti berpikir gimana mau nyisihin dana darurat sama asuransi kalau uangnya habis buat keluarga. Nah, ini yang bisa kalian lakukan. Kalau angka-angka tadi udah jelas di depan mata, sekarang waktunya kita bawa data itu ke meja perundingan. Masalahnya, ngomongin uang sama keluarga itu seringkali lebih sensitif dibanding ngomongin mantan kan? Gimana cara nyampeinnya ke keluarga ya? Tanpa bikin suasana jadi canggung. Tapi hal ini harus kamu lakukan. Karena jika nggak ada perundingan, bisa jadi kondisi seperti ini akan kamu alami selamanya, sekalipun gajimu naik. Karena ini bukan hanya soal uang, tapi soal mindset dan sudut pandang. Kita nggak mau jadi anak durhaka atau kakak yang kasar. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan berdarah sendiri. Yang perlu dilakukan pertama kali selain menyadari posisimu adalah cara menyampaikannya ke orang tuamu. Ini hal penting yang harus dilakukan. Langkah pertamanya mungkin bakal sedikit bikin deg-degan. Tapi percaya deh, ini kunci utamanya berhenti buat denial. Tolong banget deh, berhenti bilang, ya udahlah, emang udah nasibnya gini. Karena kalau kamu pasrah sama keadaanlah yang bakal terus-terusan nyeret kamu. Mulai sekarang, coba ganti kalimatnya jadi, oke, hidupku berat, tapi aku harus punya rencana. Coba deh duduk, tenang sebentar, terus buka catatan. Hitung jujur-jujuran, gaji bersihmu berapa? Pengeluaran keluarga yang kamu tanggung berapa? Dan setelah semuanya dibayar, sisa uangmu tinggal berapa? Kalau ternyata hasilnya tiap bulan selalu minus, atau bahkan buat nabung 1.000 perak aja nggak bisa, itu adalah alarm bahaya yang lagi teriak ke telinga kamu. Ingat satu hal ini ya, kamu itu manusia, punya mimpi sekaligus punya batas lelah. Kamu itu pahlawan buat mereka, tapi kamu bukan mesin ATM yang bisa terus-terusan ditarik tanpa pernah diisi ulang. Terus, gimana nih cara menyampaikan ke mereka? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang. Banyak dari kita yang lebih milih makan hati daripada harus bicara terbuka.
karena takut dianggap anak durhaka atau egois. Tapi dengerin Noala ya. Bicara jujur itu bukan berarti kamu kasar atau nggak sayang. Justru karena kamu sayang, kamu ingin hubungan ini sehat jangka panjang. Cobalah cari waktu yang pas, lagi santai, terus bilang pelan-pelan, "Ma, Pa, aku sayang banget sama keluarga kita, dan aku bakal tetap bantu sebisa mungkin. Tapi, aku juga perlu mulai nabung buat masa depan. Biar nanti aku nggak kesulitan dan malah makin nyusahin keluarga. Terus, caranya gimana biar nggak jadi drama? Kamu bisa mulai dengan 3 aturan main ini. Yang pertama, tetapkan nominal. Tetap, misal di jatah bulanan untuk rumah, itu 2 juta. Kalau sudah ditentukan, kamu jadi lebih gampang ngatur sisa uangmu. Kedua, say no to dadakan. Komunikasikan kalau kamu nggak bisa selalu sedia dana buat keinginan yang tiba-tiba muncul. Semuanya harus direncanakan. Terakhir, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan paksa kasih 5 juta kalau gajimu cuma 6 juta. Itu namanya bunuh diri finansial. Ingat satu kalimat ini buat pegangan kamu. Membantu itu nggak sama dengan mengorbankan diri sampai hancur. Kalau kamu hancur, siapa lagi yang bakal bantu mereka? Jadi, jagalah dirimu baik-baik, ini demi mereka juga. Oke, sekarang kamu sudah jujur sama kondisi keuanganmu. Sudah hitung angka-angkanya. Sudah mulai pasang batas yang sehat. Tapi kita harus realistis. Kalau penghasilan kamu masih segitu-segitu aja, sementara kebutuhan terus naik, kamu tetap bakal merasa kejepit. Karena keluar dari sandwich generation gak cukup cuma dengan berhemat. Kadang yang perlu dibesarkan bukan cuma pengendalian pengeluaran, tapi kapasitas penghasilan. Langkah selanjutnya adalah naikin value. Kamu harus mulai mikir gimana cara naikin nilai diri kamu. Ingat, orang kaya itu bukan mereka yang kerja paling capek sampai lupa tidur, tapi mereka yang kerjanya paling strategis. Jadi, kamu juga harus punya strategi. Kamu bisa mulai dari 3 hal ini. Yang pertama, upgrade skill. Pelajari hal baru yang orang lain berani bayar mahal. Kedua, cari side hustle. Kita bisa mulai coba freelance atau bisnis kecil-kecilan di waktu luang. Terakhir, investasikan dulu uangmu ke otakmu sendiri. Ini emang nggak bakal instan, dan Noala nggak mau bohong kalau ini bakal butuh tenaga ekstra di awal. Tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar jangka panjang yang paling masuk akal. Berhenti cuma jadi kuli buat keadaan, dan mulailah jadi arsitek buat masa depanmu sendiri. Karena saat income kamu naik, tekanan di tengah sandwich itu bakal mulai terasa longgar. Setelah tekanan ini terasa longgar, kita baru bisa memutus rantai ini. Terutama ke anak kita kelak, kamu nggak lagi cuma bertahan. Kamu mulai punya ruang untuk merencanakan. Karena tujuan akhirnya bukan cuma supaya kamu kuat hari ini, tapi supaya anakmu nanti nggak perlu merasakan apa yang kamu rasakan. Tolong, jangan wariskan beban ini ke pundak kecil mereka. Jangan biarkan mereka nanti harus merasakan lelah dan bingungnya kamu hari ini. Mulai sekarang, meski pelan, mulailah berbenah. Belajar nabung lebih disiplin, bangun dana darurat sedikit demi sedikit, dan mulailah serius memikirkan dana pensiunmu sendiri. Supaya nanti, anak-anakmu bisa terbang bebas mengejar mimpi mereka tanpa harus terhambat beban finansial kita. Memutuskan rantai ini mungkin berat banget buat kamu sekarang. Tapi percayalah, ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk keturunanmu nanti. Mungkin kalian menganggap tips yang Noala berikan cuma seperti omong kosong. Tapi percayalah, mulai dari hal yang mudah, seperti bicarakan dengan keluarga dan mulai buat rincian keuangan. Itu langkah yang terlihat sepele, tapi gak banyak orang yang mau melakukannya. Buat kamu yang saat ini lagi ada di posisi ini, Noala cuma mau bilang satu hal. Kamu itu hebat, kamu luar biasa kuat, dan kamu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab bagi orang-orang tersayangmu. Tapi, tolong jangan lupa satu hal. Kamu juga pantas untuk bahagia. Kamu juga berhak punya mimpi yang terwujud. Keluar dari jebakan sandwich generation ini, mungkin prosesnya bakal terasa pelan, bahkan mungkin melelahkan. Tapi, percaya deh, itu sangat mungkin dilakukan. Asalkan kamu berani memulainya hari ini. Kalau kamu merasa relate atau lagi berjuang di posisi ini, yuk saling kasih semangat di kolom komentar.
Kalau kamu merasa konten Noala bermanfaat, dukung kami lewat Saweria. Link ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan-bahasan menarik lainnya. Aku Noala. Stay curious dan sampai jumpa.